hal ini tidak terlalu penting. Nah, ini ada sekitar 3%. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti di sini adalah saya tidak tahu bagaimana yang 68% itu tadi menentukan masalah konteksnya ya. Nah, hal itu Bapak Ibu yang kita pelajari sekarang. Nah, jadi untuk menentukan masalah konteks sosial yang ada untuk di lingkungan kita, nah, proyek ini adalah salah satu yang kita lakukan untuk bagaimana sih kita melatih keterampilan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di sekitar kita gitu. Nah, kalau kita mau melatih siswa untuk melatih siswa dalam menyelesaikan masalah, bagaimana mungkin itu terjadi kalau kita pun tidak bisa melihat itu menjadi suatu masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari segi definisi STEAM yang sudah kita pelajari kemarin itu, kita sudah tahu bahwa adanya pengintegrasian yang bermakna di antara pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan, baik matematika, sains, teknologi, engineering, artnya, gitu. Nah, jadi dengan demikian kita juga menerapkan konsep pelajaran itu dalam merancang dan membangun solusi yang akan menjawab permasalahan yang ada. Gitu. Nah, jadi yang menjadi poin pokok dari Bapak Ibu, suara saya jelaskah untuk yang lain? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Oke. Pak. Mungkin Ibu boleh keluar dulu terus masuk lagi, mungkin itu masalah jaringan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya untuk STEAM ini poin yang menjadi utamanya adalah yang pertama melatih keterampilan berpikir siswa menjadi problem solver, menjadi kreatif, menjadi kritis, menjadi berpikir logik, bahkan pemikiran-pemikir tingkat tinggi yang HOTS. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah sengaja rancang kegiatan STEAM ini mulai dari awal sampai hari ini memang berkesinambungan. Yang pertama kita belajar tentang HOTS, yang kedua kita belajar tentang PISA dan AKM. Yang ketiga kita belajar tentang STEAM, langsung pengimplementasiannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau sekarang bagaimana sih cara sederhana melihat masalah yang kontekstual gitu. Nah, jadi saya tidak mau memberikan teori banyak-banyak, tetapi hal yang pasti kita ketahui bahwa ada masalah ketika terjadi ketimpangan antara realita dengan yang diharapkan. Gitu Bapak Ibu. Kalau terjadi itu ketimpangan itu, maka itu adalah sebuah masalah. Contohnya begini, kalau misalnya ada hal-hal yang sangat sulit diselesaikan, padahal kita pengen banget itu untuk mudah diselesaikan, itu adalah sebuah masalah. Gitu. Kalau misalnya kita ada hal-hal yang berantakan, pengen banget untuk dirapikan, itu juga masalah. Ya jelas, Ibu Endang sudah langsung sepakat. Hidup Bu Endang. Oke, selanjutnya. Hal-hal yang lama diselesaikan, tapi pengen kita untuk selesai, itu adalah masalah. Intinya adalah poin penting untuk melihat masalah konteks itu, kita melihat hal idealnya apa, yang seharusnya apa, gitu. Nah, Bapak Ibu, contohnya nih begini. Kalau di dalam STEM ini saya mengembalikan yang kita pelajari kemarin dulu ya, yang pertemuan pertama, yang belum clear disampaikan oleh Ibu Tata supaya bisa merangkum pemahaman STEM itu. Dan ini akan dipertegas juga untuk minggu depan. Tapi saya akan bawakan sedikit. Di dalam proses STEM ada siklus yang harus kita alami. Yang pertama itu ada bagian AKS. AKS ini adalah memahami masalahnya, bahkan juga untuk memikirkan solusi-solusi alternatif apa yang bisa dilakukan. Terus yang kedua itu ada imagine, membayangkan apa sih yang harus saya lakukan gitu. Jadi membuat sketnya juga bisa gitu. Jadi oh mungkin ini solusinya, mungkin ini. Yang ketiga dirancanakan. Aku harus merencanakan untuk penyelesaiannya. Langkah-langkah apa yang harus aku lakukan. Gitu. Baru setelah itu membuatnya, meng-create. Baru setelah itu mengevaluasi, dicobakan. Terus kayaknya ada masalah nih, coba lagi. Evaluasi lagi. Bahkan bisa sampai siklus ini berulang-ulang. Mungkin hal ini lumayan dekat seperti proses yang kita alami ketika kita membahas tentang PTK, Bapak Ibu. Kalau siklusnya itu yang berulang-ulang di PTK, nah ini siklusnya itu berulang-ulang juga. Bisa berulang-ulang. Tergantung bagaimana
standar yang sudah kita punya ini berhasil kalau bagaimana gitu. Jadi kita di bagian aks ini kita mau mendefinisikan kalau berhasil kalau ini tercapai gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi di bagian improve-nya ketika sudah tercapai ya udah berarti selesai gitu. Nah, untuk melihat konteksnya saya akan langsung membawakan contoh-contohnya supaya sangat mudah kita pahami Bapak Ibu. Bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu, seandainya masalah begini. Ini foto saya kasih ke Bapak Ibu. Kira-kira ini masalahnya apa ya, Bapak Ibu? Pembangunan jembatan. Oke, itu solusi, Bapak. Pembangunan jembatan adalah solusi. Tapi masalahnya apa? Nggak ada jembatan. Robohnya jembatan. Iya, jembatan yang roboh atau jalur lintas mau menyeberangi sangat menyedihkan ya sampai anak-anak. Ya, rawan sekali. Betul. Nah, Bapak Ibu kira-kira ini bisa nggak untuk dibuat menjadi project STEAM? Bisa, Pak. Bisa. Kira-kira bagaimana cara kita Bapak Ibu? Kira-kira materi yang berhubungan ke sini nanti akan materi apa? Kalau kita membawakan materi misalnya pastinya solusinya jembatan tadi ya, Pak Dwi Joko tadi sudah menyebutkan solusinya. Berarti kira-kira pelajaran apa yang berhubungan dengan ini? Matematika, fisika, Fisika ya. Benar. dan art. Iya, benar. Kalau matematikanya kira-kira bagian apa Bapak Ibu? Pengukuran. Pengukuran. Ya. Apalagi Bapak Ibu? Skala. Skala. Pitagoras. Bangun datar ya Bapak Ibu ya. Ya. Oh iya, bangun datar. Kalau di fisika juga pengukuran ada ya. Di fisika ada pengukuran. Dan bangun ruang juga, Pak. Maaf. Ya, bangun ruang di bagian mananya Bapak? Kalau pas udah bangun, kalau udah digambarkan oleh si art, kita menghitungnya jadi volume ya kan, bukan jadi 2 dimensi lagi. Betul. Betul. Ada bagian yang sisinya. Nanti aku tunjukin hasil yang anak-anak dapatkan nanti. Apalagi Garis Bapak Ibu sejajar. kalau ya Garis sejajar, garis sejajar. Persamaan linier. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, Bapak Ibu yang luar biasa. Ternyata ide itu langsung muncul ya Bapak Ibu. Kita sebenarnya sudah tahu semuanya. Hanya saja inilah pentingnya bagi kita berkoneksi Bapak Ibu. Saling menguatkan satu sama lain, sharing begini. Akhirnya oh iya kok nggak kepikiran. Oh iya kok nggak kepikiran. Buktinya semua yang Bapak sampaikan itu ada dari memorinya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah, hal yang idealnya yang diharapkan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah hal yang ideal yang harus diharapkan. Sehingga kita tunjukkan tuh masalahnya, kita tunjukkan juga yang ideal yang harus ditunjukin kepada anak-anak. Dan kita nggak usah khawatir Bapak Ibu, bisa jadi hal yang ini pun seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, anak-anak menyampaikan hal demikian juga. Itu yang luar biasanya anak-anak kita. Bahkan hal-hal yang kita tidak prediksi pun mereka bisa keluarkan karena mereka lebih cenderung untuk mengalami itu lebih luar biasa bagi mereka gitu. Nah, akhirnya hasil yang diperoleh itu bisa seperti ini. Ini adalah mungkin standar minimumnya. Tapi bisa jadi lebih luar biasa dari sini Bapak Ibu. Itu padahal bahan yang digunakan apa? Ya udah karton, terus lem isolatif, sedotan. Terus kalau yang ini bisa tinggal karton-karton atau bisa juga yang bungkusnya Pepsod, oh nggak boleh sebut merek, pasta gigi. Ini kan bisa box pasta gigi. Gitu. Ini tali gitu. Bahan-bahannya sederhana ya Bapak Ibu ya. Bahan-bahannya sederhana, tetapi kira-kira saya bertanya nih ke Bapak Ibu. Dari sini proyek yang ini kita kasih ke anak-anak, keterampilan berpikir apa yang diperoleh oleh anak-anak? Kreatif.
Sorry, Ibu Nurul, boleh diulang? Kritis, kreatif, Pak. Kritis, kreatif, apalagi Kolaboratif. ya. Kolaboratif, Ya. kreatif, apalagi Bapak Ibu? Pusing Cipta. bagi murid saya, Pak. Iya, Ibu Eka, pusing murid Ibu. Logis ya, Iya, Pak? karena Oke, kemampuan berpikir logis. berpikirnya siswa saya kurang. Oke. Ini menarik. Oke, sorry. Ini hal yang menarik. Ibu Eka boleh sharing dulu sedikit kira-kira kenapa Ibu boleh merasa bahwa aduh anakku pusing kalau dibawa ke sini. Boleh sharing Ibu kondisinya bagaimana? Ibu di mana? Terus kondisinya bagaimana? Oke, kemampuan siswa saya itu di bawah. Jadi untuk berpikir kritis atau belajar matematika itu sulit. Oke. Jadi kalau saya mengaitkan STEAM, apalagi pembelajarannya itu untuk tingkat SMK, materinya sudah lebih luas kan. Jadi kalau saya beri STEAM, dengan berpikir matematika saja kesulitan, apalagi ditambah dengan harus gini, harus gitu. Seharusnya saya yang lebih bermotivasi mereka. Namun dengan sesuai keadaan materi yang harus saya sampaikan dengan kondisi siswa saya jadi bingung mana yang lebih cocok buat anak didik saya gitu. Oke, benar banget Ibu. Jadi sebenarnya ini adalah kehebatan seorang guru harus berpikir cara yang seperti apa cocok kepada anak saya gitu. Tetapi kalau misalnya kita bayangin Ibu, coba begini deh Bu, kalau Bu Eka kalau mau bawa anak-anak ini apalagi SMK ya, jujur saya dari SMK dulunya, jurusan bangunan gitu ya. Nah kalau dikasih sama saya tentang integral pada saat itu langsung dikasih rumus, aku langsung pusing duluan Ibu. Bangun datar, bangun ruang, dikasih langsung volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Apa panjangnya, apa lebarnya, apa tingginya. Aku sangat pusing dengan hal itu gitu. Tetapi kita coba ubah cara kita melihat siswa. Kita mengubah cara kita melihat siswa. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita kasih project STEAM ini. Misalnya ini. Jadi Ibu tidak perlu mengatakan bahwa kita akan belajar matematika. Tidak perlu. Yang perlu Ibu sampaikan adalah, ini nih ada masalah di kita. Kira-kira, coba deh, ini masalahnya apa ya? Pasti mereka akan tahu, wah kasihan banget tuh anak-anak. Mereka sampai gitu, kalau jatuh bagaimana? Apalagi kalau SMK bisa juga nanti ada candaan mereka. Kalau ada buaya, mereka jatuh dimakan buaya. Bisa jadi begitu, ada candaan begitu. Karena anak SMK kan sudah mulai isengnya itu sudah lebih berani gitu. Nah, oke, kalau ini sudah kita sadari bahwa tidak ideal, sebelum yang harapannya di ini kan, jadi apa solusi yang mau kita buat? Oh, kita kasih aja jembatan Ibu. Kita buat jembatan. Gimana? Mau nggak untuk buat jembatan? Ya udah mau. Nah, akhirnya mereka akan membuat sendiri. Jadi jangan kita pusingkan dulu tentang matematikanya, Ibu. Jangan langsung dipusingkan dulu dengan matematikanya, jangan dipusingkan dulu dengan sainsnya, tetapi mereka berkreasi dulu. Baru mereka, Bu, kayaknya begini nggak bisa deh. Ini kayak begini nggak bisa deh. Nah, setelah itu mungkin STEAM ini menjadi salah satu cara kita untuk mendorong mereka untuk bisa menyenangi matematika. Nah, setelah mereka buat jembatan tanpa memikirkan bahwa itu adalah matematika, itu adalah sains, itu adalah art, itu adalah teknologi, itu adalah yang STEAM yang ini, singkatan dari STEAM ini, ternyata kita bisa mempertegas ke mereka bahwa, anak-anak tahu nggak apa yang sedang kalian lakukan? Waktu kalian memotong ini sudah ada bagian dari pengukuran loh. Waktu kalian begini melihat sini, ini kalian sudah bisa berbicara tentang area. Oh, waktu kalian berbicara tentang ini, kalian itu sudah ngomong tentang tekanan loh. Sehingga mereka akhirnya punya penasaran. Mungkin untuk penyelesaian soal matematikanya belum. Ya Bu Ratna, boleh? Ya, minta maaf memotong. Ini ingin bertanya, nah kan kita guru bisa melihat bahwa ini bab ini yang bisa masuk, materi ini yang bisa masuk. Nah kalau anak kan belum, makanya mungkin tadi Bapak bilang
mereka berkreasi dulu aja sehingga nanti diarahkan ke sana. Nah, ketika diarahkan ke sana kan materi yang sedang diajarkan tidak itu di semester itu gitu misalkan. Kayak gambar yang ini kan sebenarnya ini bisa jadi nantinya ke fungsi kuadrat tuh ya, ada melengkung. Sementara Ya, itu yang misalkan ini kelas betul. 9. Nah, sementara yang kita akan rekrut ini misalkan kelas 8. Nah, jadi apakah STEM ini membawa anak sebagai langkah untuk memasuki konsep atau konsepnya sudah kita ajarkan baru memecahkan masalah gitu. Nah, itu aja. Nah, saya tidak mau berdebat dengan apa yang sudah kita sampaikan yang minggu lalu, tetapi saya pikir begini Bapak Ibu, berbicara tentang apakah STEAM ini kita lakukan untuk menerapkan konsep atau menggunakan konsep, kira-kira begitu ya Ibu ya. Kalau dari saya tergantung tujuan Ibu mau ngapain. Jadi misalnya nih kalau saya mau menekankan konsep, otomatis berarti saya bermain-main di STEAM-nya itu mengarahkan ke materinya. Tetapi kalau saya mengarahkan anak untuk menggunakan konsepnya, berarti saya bermain di situ gitu. Jadi tergantung Ibu rencananya itu mau ngapain dulu. Contohnya berbicara tentang slope yang rem Bapak Ibu. Kalau misalnya seandainya aku berbicara tentang rem, aku mau menekankan konsep. Berarti aku langsung bermain-main dulu. Yuk ini. Jadi dihitung kecepatannya, dihitung tingginya, dihitung ini. Akhirnya mereka, oh ternyata kalau radians itu tinggi dibagi datar gitu. Dari hasil percobaannya mereka. Itu yang namanya menekankan konsep. Tapi kalau dia itu untuk aku tidak mau menekankan konsep, aku hanya bermain-main, mereka menggunakan konsep. Kita ada loh yang namanya rem itu tinggi bagi datar. Coba kita perhatikan ini ya di tes. Akhirnya, oh iya ini ya gitu. Jadi itu menjadi penguatan bagi mereka. Ternyata ilmu itu digunakan gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung bagaimana kita arah yang mau kita bawa. Ya Ibu Aryati, boleh. Ini aku mau apa sih namanya Kak? Pak, ini seperti kayak Waldorf gitu ya. Cuma STEM itu di-adopt dari negara mana sih? Karena saya belum tahu banget mengenai STEM. Terus kalau saya sih permasalahannya kan kalau anak itu punya bakat dan minatnya masing-masing gitu ya. Lebih ke ini, kalau misalkan anak itu kurang kreatif, biasanya sih lebih memakan waktu banyak gitu kan, karena kan setiap mata pelajaran yang diberikan jadwalnya itu kan ada waktu-waktunya gitu ya Pak ya, gimana untuk menyeimbangkan waktunya agar kayak tepat waktu, karena kan di STEM itu lebih kayak sepertinya ya Kak, ini sepertinya aja kayak kurang lebih kayak memakan waktu gitu ya kan Pak ya, kan beda dibandingkan kita mengerjakan rumus yang memang udah kayak rumus murninya matematika, kayak belajar Pitagoras atau apa atau gimana gitu kan ya Pak. Terima kasih. Semoga pertanyaan saya jelas untuk dimengerti ya Pak ya. Oke, nah jadi kalau ditanya STEAM ini dari mana, kemarin sudah dibicarakan sih untuk di awal, nanti YouTube-nya akan saya kirim ya, link YouTube di sana bisa. Tapi kalau berbicara tentang untuk melatih keterampilan kreativitas siswa, mungkin begini Bapak Ibu, kita harus bisa mengetahui standar sekolahnya, bukan standar dari yang di lingkungan kita, anak-anak kita itu mampunya di mana. Jadi jangan kita buat standar itu menjadi standarnya kita, tetapi standarnya anak kita. Kalau ternyata mereka belum bisa membuat jembatannya seperti ini, nggak masalah dong. Jadi kalau jembatannya itu masih standar, tinggal kita tanya, menurut kamu kalau misalnya jembatannya begini, apakah ini sudah jembatan yang terbaik untuk kalau misalnya ada truk yang bisa begini? Pasti mereka mikir, oh belum tentu kok, karena ini nih, karena dikasih lagi pertanyaan bahwa ini ada masalah lagi loh gitu. Itu akan melatih mereka untuk semakin berpikir. Tapi beda lagi kan kalau seandainya misalnya langsung ya udahlah ya susah misalnya begitu, pasti akan menjadi masalah gitu. Terus masalah waktu.
mungkin Bapak Ibu, mungkin kita tahu ya, kurikulum Indonesia bahwa terlalu kompleks materinya, tetapi hal yang kita syukuri di pandemik itu kita sudah lebih banyak berkreasi bebas. Contohnya untuk KD-KD yang tertentu kita sudah bisa buang sebagian atau kita persingkat gitu. Nah, jadi ini adalah power yang sudah kita miliki sekarang. Jadi yuk kita sama-sama memanfaatkan power ini. Gitu. Jadi untuk pembagian alokasi waktunya juga bisa lebih enak lagi gitu. Ya Pak Sugeng. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Hampir sama dengan pertanyaan yang satu kedua. Saya juga masih belum mengerti Pak dalam pelaksanaannya. Misalnya ada permasalahan yang sudah Bapak sampaikan ini tentang jembatan. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah kegiatan proyek ini dilaksanakan di jam pembelajaran ataukah di luar pembelajaran seperti itu? Artinya anak-anak mengerjakannya di luar jam pembelajaran. Kemudian kalau seperti ini, apakah langsung anak-anak membuatnya dulu, kemudian baru nanti kita ajarkan konsepnya, ataukah tadi seperti Bapak sampaikan konsepnya dulu atau baru prakteknya seperti itu? Saya kurang mengerti seperti ini Pak. Oke, terima kasih ya Pak Sugeng ya. Waduh, ini adalah dilemanya kita ya Bapak Ibu. STEM itu mau kita bawa gimana sih gitu yang pertama. Tapi yang pastinya kalau cara berjalannya STEM itu seperti ini tadi. Ini adalah siklus yang dijalani oleh STEM, yang mana dikasih masalah dulu, terus dimengerti dulu masalahnya, dikasih standar keberhasilan masalahnya itu apa, terus dibayangkan apa solusi yang akan mereka alami, solusi yang mereka berikan, terus dibuat perencanaan-perencanaannya, dibangun, baru setelah itu dievaluasi gitu ya. Ini bisa siklusnya itu berjalan 2 kali 3 kali. Itu secara teknis pelaksanaannya. Nanti minggu depan kita akan mendengarkan yang narasumber yang ketiga yang berbicara tentang bagaimana beliau mengimplementasikan di lapangan. Tetapi kalau yang saya implementasikan di lapangan, ada 2 cara yang saya lakukan Bapak Ibu. Yang pertama melalui penugasan, apalagi di masa pandemik begini. Contohnya saya pernah untuk memberikan masalah STEM itu, aku kasih bibit kangkung, aku kasih bibit kacang panjang kepada mereka. Gitu, yang menjadi masalah yang saya berikan yang pertama, kalau kehidupan di kota, sebelum di Samarinda, saya di Tangerang Selatan, Bapak Ibu, saya mengajar di sekolah Atalia. Kalau sekarang saya kepala sekolah di Esa Cipta Harapan School gitu. Nah, jadi ketika saya di Tangerang Selatan, saya kasih masalah kepada anak-anak itu. Yang pertama penyiraman yang tepat, karena ternyata bibitnya itu kalau misalnya kecambah itu disiram dengan tidak tepat, maka bibitnya itu akan mati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk hidup di kota yang tidak ada lagi lahan yang luas, sehingga kita harus tetap bertahan hidup, makan sayuran ini segala macam. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu adalah masalah yang dijawab oleh siswanya kita gitu. Nah, apa yang bisa diambil dari situ? Oh, ternyata dengan menanam itu, proyeknya itu bisa berjalan mulai dari yang pertama sampai ke yang terakhir, Bapak Ibu. Dari yang pertama sampai yang terakhir, babnya itu pola bilangan ada. Karena di kacang panjang itu memiliki pola pertumbuhan daunnya, Bapak Ibu. Terus, yang kedua, statistika ada. Di statistika itu kayak saya minta mereka itu untuk pengukuran. Yang ketiga, persamaan garis lurus ada, yang keempat pokoknya ternyata fungsi juga ada. Jadi dari bab 1 sampai bab 7 di kelas 8 itu materinya bisa masuk semuanya gitu. Nah terus itu kan penugasan, jadi proyeknya itu berjalan sepanjang 2 bulan, sepanjang 2 atau 3 bulan aku lupa. Jadi anak-anak melakukan pengamatan itu bisa. Tetapi kalau misalnya di lapangan di jam pelajaran saya gunakan, itu bisa juga waktu saya membuat rem di kelas gitu. Jadi anak-anak saya suruh untuk membuat rem, mereka langsung berkreasi, kasih masalahnya, dan akhirnya ya mereka akhirnya membuat rem sendiri di kelas. Jadi mereka itu seolah-olah bermain padahal mereka sudah sedang belajar
Gitu. Setelah di bagian itu kan ada bagian refleksi. Ketika mereka berefleksi, pelajaran apa yang mereka pelajari? Oh, ini nih. Mereka akhirnya menemukan sendiri bahwa konsep rem itu ada, oh ternyata tingginya ini dibagi dengan datarnya ini itu merupakan dari gradien bla 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 gitu, Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu merancangnya bagaimana. Apalagi di masa pandemi kalau misalnya online mungkin bisa berupa penugasan juga. Gitu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kira-kira kalau misalnya begini Bapak Ibu, yang ini tower crane, kira-kira sebenarnya solusi yang akan diberikan sama tower crane ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira solusi apa sih yang diberikan tower crane ini? Perpindahan barang bukan sih Kak? Iya, perpindahan barang yang sangat berat gitu ya, mengangkat barang gitu ya. Nah, ini bisa nggak kira-kira dibuat menjadi project STEAM? Bisa. Bisa, pasti bisa. Karena Pak Uncuk sudah tunjukkan itu, pasti bisa dong gitu ya. Oh, enggak Pak. Ya. Nah, jadi memang bisa Bapak Ibu. Jadi tower crane-nya itu akan menjadi begini. Gitu. Jadi ada pot yang bisa kita gunakan, ada kardus juga, ada apa namanya ya, karton, ada tusuk sate. Nah, gitu. Akhirnya ini menjadi proyek yang bisa kita kasih ke anak-anak. Kira-kira kalau di sini anak-anak akan belajar materi apa aja? Konsep apa yang digunakan di sini kira-kira Bapak Ibu? Keseimbangan fisika. Keseimbangan, ya. Apalagi? Apalagi Bapak Ibu? Sistem katrol. Persamaan linear sistem katrol, oke. Gaya gravitasi. Iya, gaya gravitasi, gaya berat. Ayo, Pesawat yang sederhana. maaf Pak. Pesawat sederhana. Iya, pesawat sederhana. Ternyata banyak ya Bapak Ibu ya. Berbicara tentang volume juga loh Bapak Ibu. Karena di sini ada bagian pemberat yang harus kita masukin. Supaya kalau ada beban yang ini bisa tetap kuat, di sini harus ada penahannya gitu. Jadi ternyata banyak banget yang bisa dipelajari. Tergantung kita mau membawakan ke materi yang mana Bapak Ibu. Mau dibawa ke materi yang mana tinggal kita pilih. Terus setelah itu proyeknya ini, terus tinggal ditekankan, terus anak-anak bisa menemukan sendiri juga boleh. Akhirnya mereka menjadi semangat untuk mencari tahu tentang yang dipelajari itu. Kalau mau yang sederhana lagi, oke. Kalau misalnya ini sepatu Bapak Ibu, kira-kira solusi yang bisa diberikan apa? Kalau sepatunya berantakan begini. Rak sepatu. Iya, rak sepatu. Langsung clear nih, tujuan kita langsung rak sepatu. Kalau tujuan kita adalah rak sepatu, berarti bisa nih anak-anak boleh membuat begini atau bagaimana terserah. Gitu. Dengan kreasinya anak-anak ya udah langsung dibuat dari sini. Sepatunya jadi rapi gitu. Jadi hasil siswa yang paling sederhana bisa begini. Apakah mungkin Bapak Ibu hasil anak-anak jauh lebih kreatif dari sini? Bisa jadi. Bisa jadi. Ketika kita kasih kebebasan kepada anak-anak, justru kemungkinan besar mereka itu lebih kreatif itu lebih besar lagi. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu untuk melatih keterampilan berpikirnya siswa. Karena mereka itu pada dasarnya sudah kreatif, sudah kritis. Tinggal bagaimana mereka itu connect dengan alamnya mereka. Connect dengan caranya mereka. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Ibu Boleh Ratna. nggak nanya, Kak? Iya, makasih. Pak, kalau seandainya ternyata anak itu memberi solusi Google akhirnya meniru dari internet yang mereka cari, informasi yang mereka cari. Gimana itu? Apakah tetap dianggap solusi? Oke.
kita definisikan dulu untuk solusinya bagaimana. Kalau misalnya solusinya kita pikir bahwa itu ada hasil yang diperoleh, berarti itu merupakan solusi juga Bapak Ibu. Kalau seandainya memang anaknya ini kok langsung googling banget, itu kan salah satu keterampilan siswa untuk mencari tahu solusinya. Terkecuali misalnya Bapak Ibu boleh untuk mengajak anak-anak, saya pengen nih untuk kalian itu lebih melatih cara berpikir kalian. Boleh nggak kalian untuk saya kasih problem ini coba dipikirkan sendiri ya. Jangan khawatir, nggak ada jawaban yang salah atau yang benar. Terus saya akan mengapresiasi hasil kalian bagaimanapun. Tapi yang saya mau adalah kamu boleh untuk berkreasi sendiri gitu. Itu boleh Ibu. Jadi tinggal membangun trust kepada anak-anak. Gitu. Tetapi kalau mau ditanya bahwa apakah itu salah satu cara untuk menyelesaikan solusi, benar, karena di kehidupan nyata juga kita bisa mencari solusi manapun ya. Gitu. Jadi tergantung ibunya boleh mau mengizinkan anaknya untuk googling atau enggak. Kalau maunya enggak, berarti dikomunikasikan dengan baik dan tujuannya apa supaya anak-anak bisa oh iya ya, ngapain ku googling kalau misalnya ibunya juga enggak mau melihat hasil yang terbaiknya, tetapi mau melihat prosesku misalnya gitu. Nah, bagaimana Ibu Eka? Ibu Eka, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Mas waktunya. Oke. Yang saya mau tanyakan gini, saya tertarik sekali untuk belajar STEAM itu mengaitkan dengan pembelajaran matematika. Karena saya pernah ikut pelatihannya itu tahun 2016 apa 17 gitu ya. Nah, yang saya bingungkan dan jadi permasalahan saya itu sampai sekarang itu adalah permasalahan yang diungkapkan hari ini. Bagaimana saya mau mengaitkan materi, mencari materi yang pas gitu. Setiap ada pelatihan STEAM saya coba ikutin, kebanyakan SD. Dari yang SMA itu tidak bisa gitu. Gimana caranya memunculkan, apakah punya contoh materi SMA yang bisa dikait pelajaran SMA matematika yang digaitkan bener abstraknya dengan STEAM. Karena selama ini yang saya tahu belajar matematika itu kita belajar konsep, menghitung, mengerjakan soal, siapa yang bisa mengerjakan soal itu, dialah yang nilainya tinggi itu. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran matematika SMA itu benar-benar dibutuhkan di masyarakat seperti apa hasilnya belajar tentang integral, tidak hanya untuk menghitung luas, tapi terapannya luas seperti apa yang dihitung menggunakan integral. Itu. Nah, oke. Terima kasih Ibu Eka. Jadi sebenarnya kalau seandainya ditanya integral itu mau dibuat apa, bagaimana gitu. Bukan kebetulan sih, saya pernah belajar tentang integral, Ibu. Contohnya begini nih. Ini sudah lebih mengarah kepada kelihatannya. Ini sendok ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, sendok ini kalau misalnya aku suruh anak-anak untuk ini bukan aku coba untuk mengarah, aku lepas dulu STEAM-nya ya, Bapak Ibu ya. Teringat tentang integral. Nah, ini misalnya aku tanya nih ke anak-anak, yuk gimana cara kamu untuk mencari luasnya ini? Apa yang kamu lakukan? Pasti dia akan bilang, ya mau bagaimana, itu bentuknya bukan persegi panjang, bukan trapesium, bukan ini gitu ya. Nah, berarti itu bisa kita asah keterampilan dia untuk, oke, berarti kamu boleh untuk potong-potong ini. Nah, karena itu kita belajar integral, misalnya begitu. Itu salah satu untuk menolong dia untuk bisa melihat itu gitu. Nah, tetapi lebih dari situ, kira-kira ini bisa nggak masuk ke integral? Sebenarnya kalau ditanya apakah bisa ini dimasukkan ke integral, sebenarnya bisa Ibu. Tinggal tambahin kompleksitasnya bahwa ini ditutupin nih. Ditutupin. Terus disuruh anaknya untuk melihat areanya.
Karena kan penerapan integral itu salah satunya adalah menghitung area. Adik deh, tak tahu ya. Gitu. Tetapi di luar dari situ kan di anak SMA juga belajar tentang bangun ruang. Berarti mereka bisa disuruh untuk membangun rumah, dikasih konteksnya adalah daerah yang banjir. Daerah yang rawan banjir, bagaimana mereka untuk mendesain rumah. Berarti mereka akhirnya akan mendesain rumah apung. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menerapkan bangun ruang yang begitu kompleks di SMA? Sudah. Nah, dan karena jadi saya juga tahun 2019 ikut dari Seameo untuk STIP ini di bagian RME. Nah, karena yang ini Bapak Ibu, kami menyadari bahwa sulit bagi kami sebagai pendidik untuk menerapkan STEM karena kami bingung untuk melihat konteks sosialnya. Sehingga di pertemuan yang ini kami langsung bikin spesifiknya tentang masalah kontekstualnya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Eka ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengarahkan proyeknya itu salah satunya. Kalau misalnya integral itu bisa ke area misalnya pisau dapur. Ya. Masalahnya apa? Misalnya nih, masalahnya adalah untuk membuat alat dari tempat pisau dapur itu. Yang pisaunya itu lebih ya agak kompleks ya. Berarti aku harus hitung areanya dong gitu. Nah, gitu Mas ya. Nah, siswa saya itu walaupun kemampuannya rendah, tapi mereka itu pola pikirnya itu kritis juga. Di saat saya misalnya memberikan contoh menghitung sudah saya coba praktekkan untuk membuat rumah, kalian terapkan materi pelajaran sebelumnya ketika SD dan sebagainya itu ternyata ngapain repot-repot Bu, uang bangun rumah saja itu langsung jadi, tidak usah dihitung pakai integral, terus tidak usah mencari sisi miring seperti itu. Terus ketika yang menghitung luas daun, saya pernah ngambil daun. Coba dihitung kira-kira bagaimana cara menghitung luasnya. Kalau dulu dipotong-potong kecil-kecil, terus dijadikan persegi 4 atau segi panjang, seperti itu kan. Nah, ngapain Bu dihitung? Buat apa? Mesti gitu. Berarti kan saya yang kurang mampu gimana mengaitkan siswa saya itu dengan konsep nyatanya kan gitu. Nah, yang diinginkan siswa itu benar-benar wow di mata mereka gitu. Kalau hanya menghitung luas, buat apa gitu. Kalau tidak terkait dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi permasalahan saya dengan STEAM dari dulu itu benar-benar mengaitkan matematika yang sesuai dengan materi di SMA, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya inginkan ikut pelatihan STEAM yang saat ini, Bapak kan lebih berpengalaman, lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan dengan terkait teori-teori dan sebagainya. Saya ingin satu contoh materi SMA yang benar-benar praktis dan bagaimana langkah-langkah untuk menyusun STEAM sehingga benar-benar menghasilkan sebuah karya gitu. Bukan hanya ngambang menghitung luas, ini sendok, berarti caranya gini-gini gitu. Jadi saya minta tolong gimana gitu saya mengerti, Bu. mulai dari awal sedetail mungkin gitu. Saya mengerti, Bu. Nah, untuk sekarang untuk konsep itu yang langkah-langkah di lapangan itu akan ada di pertemuan 3, tetapi saya coba untuk kasih salah satu solusi yang bisa dibantu ya Bu ya. Jadi kita berbicara tentang STEAM itu. Kalau ditanya anak SMA itu harus dikasih daun, disuruh untuk menghitung. Memang bagi saya, seandainya saya sebagai siswa itu nggak realistik Ibu. Untuk apa bagi saya untuk menghitung luas daun? That is so complicated. Jadi kalau misalnya dikasih untuk menghitung luas daun, pasti aku langsung bilang untuk apa? Atau juga mau dibakar kok kalau udah kering misalnya. Tetapi kalau kita kasih konteksnya seperti yang tadi yang sudah saya bilang Bu, di daerah Samarinda itu rawan banjir. Rawan banjir. Mungkin Ibu bisa lihat konteksnya di tempat Ibu bagaimana ya. Nah, jadi kalau misalnya rawan banjir, sebenarnya rumah yang di sini tuh membutuhkan apa?
Oh, berarti butuh untuk rumah apung. Itu yang pertama. Jadi kita jangan langsung berpikir bahwa oh mereka itu harus menggunakan integral untuk menyelesaikan masalahnya. Belum tentu. Karena kan bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda. Yang penting kan bagaimana mereka mengambil solusi. Masuk ke definisi yang tadi, Bu. Definisi kita yang pertama. Makanya saya bawakan ini supaya kita memiliki pemahaman yang sama bahwa di STEAM ini adalah salah satu yang sangat penting adalah adanya solusi dari masalah yang diangkat. Gitu. Jadi Ibu boleh untuk kalau misalnya saya mau mengajari tentang bangun ruang itu di SMA ada. Hubungan titik dengan bidang itu ada gitu. Nah, berarti mereka akan bisa mendesain rumah dengan menggunakan itu gitu. Kalau misalnya Ibu mau lebih kreatif lagi untuk anak-anak, boleh Ibu menggunakan Minecraft untuk membangun rumah. Jadi mereka bermain, mereka main game, tetapi konsep bangun ruangnya itu mereka sudah bisa gunakan. Gitu, Minecraft. Itu hal yang bisa mengengage anak, mereka terlibat. Jadi mereka langsung, oh iya ya, ternyata bisa begini. Dan kalau misalnya dia itu langsung mau menghitung volume dari kolamnya mereka buat, volumenya kan mereka sudah bisa hitung. Gitu. Jadi kita jangan langsung berpikir untuk complicated tentang STEAM yang ini, tetapi bagaimana anak itu kritisnya terbangun, kreativitasnya terbangun, dengan cara-cara apa? Oh, kasih aja masalah yang benar-benar real. Masalah yang real itu, kalau bagaimana cara mereka menyelesaikan, mungkin itu menjadi, kalaupun seandainya mereka tidak connect dengan konsep yang mau Ibu sampaikan, itu enggak masalah. Kalau memang mereka itu sudah menyelesaikan masalah itu gitu dengan caranya mereka. Kan itu yang kita harapkan, mereka kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Apakah itu dengan cara seperti yang kita pikirkan atau enggak, itu nomor 2. Tapi kalau apa yang kita pikirkan ternyata itu tidak dimension mereka, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa Ibu, Bapak Tian. Nah itu enggak apa-apa, tinggal kita bawa lagi. Nah, selain itu ternyata ada yang lain loh yang digunakan ini sehingga mereka tertarik untuk mempelajari materi itu. Makanya tadi saya sampaikan STEAM ini kita tergantung apakah kita mau menekankan konsep atau kita mau untuk membangun konsep, menggunakan konsep atau membangun konsep, tergantung tujuannya kita. Begitu. Nah, nanti itu minggu depan semoga bisa diberikan contoh SMA yang lebih real dari supaya Bu Eka bisa langsung, aku akan mainkan di kelas gitu. Tapi kalaupun misalnya hari minggu depan belum dapat juga, kita boleh diskusi kok Ibu. Di luar ini kita tetap diskusi. Kami siap untuk diajak untuk berdiskusi. Gitu. Ya, Ibu Eka ya semangat ya. Nah, kita lanjut Ibu, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya tujuanku adalah untuk membawakan ini nih, supaya anak-anak bisa memahami bahwa termos itu bisa menjadi suatu project STEAM. Kira-kira masalah yang bisa kumunculkan kira-kira apa Bapak Ibu? Volume air. Volume air, kalau itu kan berarti materi yang digunakan Ibu. Volumenya itu materi yang digunakan. Masalah konteksnya apa? Hilangnya suhu. Iya, suhu yang berubah. Kalau aku pengen minum air panas, aku bawa dari rumah dengan botol yang biasa. Tahu-taunya setelah berapa jam kemudian aku minum itu sudah menjadi dingin. Aduh, geram nih, padahal aku kan sukanya minum air panas. Kira-kira gimana sih caranya? Akhirnya mereka memunculkan solusinya termos. Atau bisa juga dengan air, pengen air dingin. Karena termos ini adalah menyimpan suhu. Nah, pertanyaannya, materi yang digunakan untuk ini selain tadi volume, apalagi Bapak Ibu? Color. Suhu. Color, suhu, apalagi? Bilangan bulat, ternyata di SD bisa, di SMP bisa, di SMA aku kurang tahu apakah bisa. Materi untuk konduktor buat, isolator bisa. ya, Kenapa materi, Bu? ya materi bahan untuk ininya apakah penghantar atau tidak. Betul.
Apalagi Bapak Ibu? Ini senang banget loh Bapak Ibu, aktif banget. Mengurangi limbah, boleh, itu sudah masuk ke artnya juga ya. Daya Apalagi? tampung volumenya. Volumenya. Ada lagi? Ternyata banyak ya Bapak Ibu. Bendanya terlihat sederhana, tetapi ternyata masalah konteksnya ada jelas, dan solusinya ada, topik materi yang dipelajari juga banyak. Ini kerennya STEAM itu Bapak Ibu. Ya, kenapa Ibu Ratna? Maaf banyak bertanya. It's okay, ini waktu kita untuk bertanya. Jadi dari tadi akhirnya jadi tanya jawab begini, padahal kan awalnya pengen berbagi dulu, setelah itu sesi tanya jawab, tapi nggak masalah, kita langsung tanya jawab begini saja. Kalau lihat seperti ini kayaknya menarik kalau kita tidak terikat dengan kurikulum ya Pak ya. Jadi anak lebih leluasa, kita pun lebih leluasa, hingga anak mau berekspresi apapun bebas dan kita pun tidak terbebani dengan materi ini harus sudah beres, materi itu harus disampaikan gitu Pak. Betul, harusnya ya, tapi terkadang itu menjadi dilema ya Bapak Ibu ya, karena kita punya kurikulum tersendiri gitu. Makanya kalau dari saya sendiri, untung saja dulu saya punya kepala sekolah yang luar biasa ya. Punya kepala sekolah yang memang tidak kaku. Enggak Pak, harus selesai dulu bilangan ini, baru ini. Enggak. Tetapi ketika saya jelaskan, Bu, ini ada loh relate-nya, gini-gini. Jadi bagi saya mereka enggak apa-apa untuk mengimplementasikan dulu konsep yang seharusnya mereka pelajari, baru di pelajarannya akhirnya itu menjadi penegasan bagi mereka supaya mereka bisa langsung ngeh untuk itu, untuk apa dipelajari. Akhirnya kepala sekolah saya langsung, oh iya ya Pak, oke, jalankan. Lagi-lagi kita bisa untuk membuat, kita pilih materinya, oke ini cocok ke materi ini walaupun ada hubungannya ke sini, tapi dengan catatan ini akan aku keep untuk bisa penegasan nanti di sini, penegasan di sini. Jadi anak-anak bisa, oh iya ya ternyata aku belajar ini penting karena memang digunakan ke sini juga, digunakan ke sini gitu. Karena kan kita nggak bisa menolak kurikulum yang ada kan. Bahkan kalau misalnya untuk membangun sekolah pun ada surat perjanjian kita bahwa kita siap untuk menerapkan kurikulum yang ada di negara kita. Gitu. Kalau cara saya begitu, Ibu. Jadi saya tidak bertentangan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu juga si Magic itu hadir untuk menjadi rekan bagi pendidikan Indonesia. Oke, makasih banyak Pak. Oke. Sampai di sini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, saya lanjut. Nah, kalau ini untuk pewangi ruangan. Kira-kira apa masalah kontekstual yang bisa dikasih? Wangi ruangan. Ya, aroma ruangan ya. Aroma ruangan itu, aduh kok pengap banget ya misalnya begitu. Kurang wangi. Berarti bisa. Kira-kira apa materi yang bisa kita bawakan Bapak Ibu? Kira-kira materi yang bisa dibawakan tentang apa ya? Campuran chemistry ya Pak ya? Iya, Kimia, ya? kebagian kimia juga ada. Pegas gaya ya, gaya pegas. Oke. Apalagi Bapak Ibu? Berbicara tentang larutan ya. Betul Pak. Campuran dan larutan. Ya, perbandingan. Iya. Bernoulli. Oke, prinsip Bernoulli itu apa ya kira-kira Ibu Avo? Boleh dijelaskan nggak? Jadi kan Pak, prinsip Bernoulli itu kira-kira dia kalau misalnya luas penampangnya kecil, maka tekanannya itu besar. Kalau sebaliknya kalau luas penampangnya besar itu tekanannya kecil. Nah, jadi di pewangi ruangan ini kenapa cairannya itu bisa spread out keluar? Karena di dalamnya itu ada pipa yang ukuran diameternya kecil. Nah, ketika
di-push atau seperti ibaratnya didorong cairan di dalam ruangan, di dalam botol tadi ke dalam pipa tadi, maka karena kecilnya luas penampangnya sehingga tekanannya besar dan mengakibatkan yang dia bisa spread up keluar begitu. Oke, berarti ilmu fisikanya kuat ya Ibu ya? Ya, mudah-mudahan Pak. Iya, betul sekali. Nah, jadi ini Bapak Ibu perlu bagi kita untuk lagi-lagi, kita perlu untuk berkoneksi supaya kita saling share apa yang kita punya. Karena ketika kita sudah share itu, akhirnya kita oh iya ini bisa, oh ini bisa. Kita juga menerapkan di sekolah akan lebih enteng. Jadi inilah ya, ini adalah lagi-lagi. Ini adalah wadah kita Bapak Ibu, yuk kita saling berbagi. Ya. Kita lanjut. Jadi bahannya ya udah ada juga yang simple-simple aja kok. Sendok bahan pembentuk zel, sendok teh garam, pewarna makanan, minyak esensial, air panas. Itu adalah bahan-bahan kimia yang digunakan, atau tergantung kita mau apa, mau rasa aroma jeruk, ya udah tinggal apa namanya yang pewangi yang aroma jeruk tinggal ditambahin, tinggal gitu. Jadi hal-hal yang sederhana itu ternyata bisa. Nah, ini lagi Bapak Ibu, automaton. Nah, jadi sebenarnya ini kira-kira masalahnya ini sudah bisa banyak hal yang kita gunakan. Contohnya nih, kita kekurangan orang. Jadi kita membuat mesin yang bisa bergerak sendiri. Jadi satu yang digerakkan itu bisa menggerakkan semuanya. Kira-kira Bapak Ibu. Aduh, waktunya udah mau habis ini. Aduh, aku udah banyak makan waktu. Maaf Ibu moderator. Ini karena Bapak Ibu juga asik untuk berdiskusi, jadi senang banget. Jadi kita bisa menggerakkan sendiri alatnya itu, jadi dia bisa bergerak. Ini dengan satu putaran yang kita lakukan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita membantu alat kita buat mesinnya, itu yang bisa menjadi robot itu Bapak Ibu. Jadi ilmu automaton ini adalah bagaimana menolong siswa untuk berpikir untuk membuat suatu suatu teknologi yang mengurangi pekerja. Jadi ya itu akan menjadi masalah lagi sebenarnya. Oleh karena itu diarahkan anak-anak, kalau kita nggak kritis akhirnya kita nggak akan kepakai. Karena contohnya sudah banyak nih yang kerja di pom bensin itu, mereka itu akhirnya apa, udah langsung mesin kan otomatis, nggak perlu pekerja banyak lagi. Terus pelayan restoran juga. Nah, kalau anak-anak kita tidak dilatih keterampilan berpikir kritisnya, ya sorry to say, maka nanti mereka tidak akan digunakan lagi. Gitu. Itu yang perlu harus kita rancang Bapak Ibu. Kita bantu teman-teman anak-anak kita untuk menjadi kreatif. Gitu. Nah, jadi seandainya goalnya kita siswa bisa membuat mesin sederhana, kita bisa gunakan automaton ini. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih. Semoga ilmu yang sudah dibagikan sangat bermanfaat. Semoga juga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya dan ada hal yang boleh dilaksanakan nanti di lapangan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Amin, terima kasih Pak Uncok. Semoga bisa terrealisasi dengan baik. Amin, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Tidak ada lagi sesi diskusi. Ada rekamannya kan? Mudah-mudahan rekamannya bisa ini. Soalnya tadi ada problem kan 2 kali. Maaf banget Bapak Ibu. Karena tim Magic pada banyak yang tidak bisa hadir gara-gara ada kegiatan. Jadi kita handle hanya ada 2 orang dari Magic. Untung ada moderator hebat kita yang bisa membantu kita juga. Maaf ya Bapak Ibu untuk kesalahan teknisnya. Karena ya ada masalah-masalah teknis yang nggak bisa dihindari. Oke, kembali ke moderator. Wah, luar biasa. Boleh raise hand bagi Bapak Ibu yang pernah ngalamin kesalahan teknis waktu seperti Bapak Uncok tadi. Saya sering juga soalnya. Iya, juga. Oh, itu Pak Dwi Joko juga pernah ya Pak ya. Pengalaman kita ya Pak ya. Iya. Tapi pas saya mau ngajar sangat, malah.
Wah, rame ini. Ada Bapak atau Ibu yang kaget ya. Iya, ya ini saya sangat suka sekali dengan pernyataan anak-anak kita tidak diajar critical thinking atau kreativitas di 4 skill yang dibutuhkan di abad 21 ya. Anak-anak kita itu nanti akan terseleksi oleh alam karena masalah seperti apa ya, dibilang secara teknis yang bisa dilakukan berulang-ulang itu akan diambil alih oleh mesin-mesin. Tetapi skill-skill seperti berpikir kritis dan yang tadi sudah saya sebutkan itu tidak akan pernah bisa diambil oleh robot-robot atau mesin-mesin tadi. Ya, luar biasa sekali sharing hari ini. Ini membuat saya juga ini jadi penasaran ya. Boleh kasih bocoran dikit ya nggak Pak ya untuk sesi seri 3-nya tentang apa ya Pak ya? Oke, sesi Mikrofonnya boleh ya. Oke. Ini dari panitia dan juga narasumber nih. Nah, jadi untuk sesi 3-nya Bapak Ibu kita akan belajar tentang bagaimana pengimplementasian bagaimana pengimplementasian di lapangan gitu. Jadi nanti yang membawakan adalah Bapak Ari Wibowo. Beliau adalah pengajar di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan benar. Oh, Kalimantan Selatan. Nah, jadi beliau itu sudah menerapkan STEAM sehingga kami meminta untuk beliau untuk sharing pengalaman beliau dan semoga beliau akan sangat detail nanti untuk menyampaikan bagaimana beliau untuk mengimplementasikan. Nah, kebetulan karena saya membawakan tentang konteks masalah, makanya saya membawakan konteks-konteks masalah yang relate dengan kita yang bisa kita gunakan dengan STEAM ini. Dan di pertemuan keempat kita akan berbicara tentang bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita, yaitu nilai harus ada kan. Ini yang menjadi masalahnya kita, sehingga di pertemuan keempat itu kita akan berbicara tentang bagaimana penilaian tentang project STEAM ini. Jadi kita sudah rancang untuk project ini berkesinambungan Bapak Ibu. Kira-kira semangat untuk selanjutnya? Semangat ya. Semangat. Iya. Luar biasa ya, ini jadi contekan sedikit ya Bapak Ibu Guru ya untuk ke seri 3 berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu Guru, hari ini untuk sesi kita tentang STEAM yang tadi Bapak Uncok sudah sampaikan contoh-contoh dari materi-materinya, dari hal-hal yang sederhana, dari termos pun kita bisa jadikan bahan untuk bahan untuk konteks di proyek dengan peningkatan STEAM tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dari Bapak Uncok. Oke, ini banyak nih yang minta. Saya juga minta panduan pembelajaran matematika SMA, SMK Pak Uncok. Oke Bu Eka, yuk kita nanti akan berdiskusi ya. Ya ampun, terus ada lagi Pak Uncok minta saya panduan pembelajaran matematika SMP dengan STEAM. Ibu Rika, yuk kita berdiskusi ya. Minta nomor WA Pak. Oke. Mohon berbagi Pak proyek STEAM untuk SMP. Yuk kita diskusi bareng-bareng. Kita sudah punya grup ya Bapak Ibu. Itu tempat kita untuk berbagi. Materi yang bisa kami dapatkan Pak. Oke. Materinya dikasih atau enggak ya? Pasti dong. Akan dikirim melalui GCR Bapak Ibu. Nomor WA saya Bapak Ibu ada di grup WA STEAM. Itu yang bagian admin. Bapak Ibu boleh untuk chat admin supaya langsung kita berbagi di sana. Bapak Ibu minta tolong untuk evaluasi untuk bagian kedua ini boleh diberikan evaluasinya ya. Ini sekalian untuk absen kedua.
Nah, oke, untuk closing statement-nya, Bapak Ibu, ini adalah waktu kita untuk bersinergi untuk membangun negeri. Oleh karena itu, mari kita berjabat tangan dengan memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Itu adalah closing statement dari saya. Terima kasih, Ibu Moderator. Luar biasa Bapak Ucok, terima kasih sekali lagi untuk sharing-sharingnya hari ini. Sangat menjadi bahan dan memperkaya kami guru-guru ini untuk menghadapi, waduh, apa ya yang harus kulakukan supaya anak-anakku benar-benar bisa mendapatkan atau melakukan sesuatu dari kepada Bapak Ucok. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah aktif kita hingga kita akan ketemu lagi di seri yang ketiga. Semoga di akhir pekan ini kita boleh menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga Bapak Ibu guru hebat, salam pendidikan, salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai Terima jumpa kasih, Bu Mbak. Gus. Terima Bye. kasih Pak Ucok. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ucok. Terima kasih Abang Awak.